Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirrabbilalamin. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, berkat rahmat, hidayah, karunia-Nya sehingga kita bisa kembali mengadakan pembelajaran seperti biasanya. Mari sebelum memulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya agar pembelajaran kita hari ini bisa berjalan dengan lancar. Doa dimulai. Doa selesai. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran, ada baiknya kita buka dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ini ada partisipannya cuma 2 orang siswa ya. Ya, Habil dan Jumadi saja nih. Oke, yang lain mudah-mudahan nanti masih menyusul. Walaupun 2 orang nggak apa-apa ya, tetap semangat ya. Oke, langsung saja saya share terlebih dahulu PPT-nya. Nah, minggu lalu kita sudah belajar apa? Habil, yang semalam di minggu lalu sudah mengikuti ini. Minggu lalu belajar apa kita, Habil? Wawasan Nusantara, Umi. Wawasan Nusantara ya. Masih ingat pengertian wawasan Nusantara? Ingat, Habil? Wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan bentuk geografinya berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Good, baik. Thank you. Terima kasih, Habil. Ya, jadi di minggu lalu kita sudah mengetahui apa itu makna dari wawasan Nusantara ya. Semoga Jumadi juga tahu, paham pengertiannya. Nah, hari ini kita akan belajar ya, setelah kita mengetahui jadi cara pandang bangsa Indonesia terhadap negaranya ya. Kita setelah mengetahui bagaimana negara kita ya secara berdasarkan geografi, berdasarkan keanekaragamannya. Nah, maka dari itu hari ini kita akan belajar ataupun mengetahui apa saja yang menjadi tantangan dalam menjaga keutuhan NKRI. Nah, kenapa kita harus menjaga keutuhan NKRI? Ya, karena secara secara umum ya kita tahu bahwa negara kita ini memiliki kekayaan ya, kekayaan yang berlimpah ya. Bukan hanya itu ya, tetapi kita juga memiliki keanekaragaman ya kan, suku budaya. Nah, ancaman yang ataupun tantangan yang harus dihadapi bangsa Indonesia itu bukan hanya berasal dari luar negeri ya, bahkan sampai saat ini ya alhamdulillah kita belum pernah bersinggungan langsung, artinya apa, perang langsung ya seperti negara-negara di Timur Tengah ya yang perang langsung angkat senjata dengan negara lain ya. Alhamdulillah kita hanya bersinggungan, mungkin berselisih paham masalah pengklaiman budaya, masalah pengklaiman pulau dan lain sebagainya ya, atau masuknya kapal asing ya hanya sebagai peringatan-peringatan khusus saja ya yang kita lakukan terhadap negara lain. Nah, bahkan tantangan yang benar-benar harus kita kita jalankan adalah ketika kita berhadapan langsung dengan masyarakat kita sendiri ya. Seperti apa? Gerakan-gerakan apa contohnya? Gerakan-gerakan separatisme ya kan? Gerakan anggota kelompok bersenjata, apalagi terorisme ya kan, bahkan paham-paham ideologi yang lain seperti paham ISIS ya, atau paham komunis yang bisa melunturkan ideologi kita. Nah, bahkan itu yang sebenarnya harus kita jaga sebenarnya ya kan, yang benar-benar yang tantangan itu yang kita jaga supaya tidak terulang lagi lepasnya ataupun bergejolaknya bangsa-bangsa di daerah seperti pada tahun 90-an ya kan, di masa Soeharto ya, ada OPM, ada gerakan Papua Merdeka dan lain-lain. Nah, ini kita akan bahas ya seperti apa. Baik. Adapun tujuan pembelajaran kita yang pertama adalah memahami cara dalam menjaga keutuhan NKRI ya.
Bagaimana caranya? Yang kedua, mengetahui hambatan dalam menjaga keutuhan NKRI. Oke. Nah, kita satu-satu dibahas dulu definisi dari keutuhan. Ya, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, keutuhan berasal dari kata dasar utuh yang berarti dalam keadaan sempurna. Ya, jadi kalau di keutuhan itu bagaimana menjaga kesempurnaan ya bangsa Indonesia ini dalam kesatuan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, negara. Kita pernah bahas negara. Negara adalah kelompok sosial yang menduduki wilayah ataupun daerah tertentu serta diorganisasi di bawah lembaga politik dan pemerintahan yang efektif. Ya, mempunyai kesatuan politik yang berdaulat sehingga berhak menentukan tujuan nasionalnya. Ya. Negara tadi keutuhan negara kesatuan ya. Kesatuan adalah sama ya, tunggal, satu. Ini bisa dibaca aja nanti. Ini kita skip aja ya. Nah, keutuhan NKRI adalah ya upaya untuk mempertahankan kedaulatan NKRI dari ancaman baik dari dalam negeri ya maupun dari luar negeri yang dinilai mengancam kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara dan keselamatan segenap bangsa. Ingat ya, secara definisi saja ancaman itu bukan hanya datang dari luar, tetapi apa yang paling penting ini dia yang utama dulu. Yang pertama kali disebutkan adalah yang dari dalam negeri, ya kan? Karena memang kebanyakan negara itu hancurnya negara, ya rusuhnya negara itu bukan hanya datang dari luar, tapi dari dalam juga. Ya, ingat negara Uni Soviet hancur bukan karena negara lain, ya karena tapi karena apa? Bangsanya sendiri, negaranya sendiri ya, dari dalam negaranya, bangsanya sendiri. Oke, jadi kalau berbicara tentang hakikat NKRI, nanti kita tadi sudah membahas tentang pengertian NKRI, sekarang unsur pembentuk NKRI, tujuan NKRI, dan fungsi dari NKRI. Ya, tadi ya pengertian NKRI adalah bagaimana negara kesatuan Republik Indonesia adalah keinginan untuk membela dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Ya. Nah, jadi keinginan untuk seperti apa? Keinginan dalam menjaga kedaulatan negara berdasarkan Pancasila, ideologi kita, ideologi bangsa Indonesia. Cara pandang bangsa Indonesia dalam menentukan sikap ya sesuai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Ya. Jadi keutuhan NKRI adalah upaya untuk mempertahankan keutuhan negara, kesatuan Republik Indonesia dari ancaman. Ini tadi ya. Dan keselamatan bangsa supaya apa? Kita itu menjadi bangsa yang sejahtera, bangsa yang tertib, bangsa yang tidak tidak mengenal pergaduhan, perselisihan di dalamnya. Itu yang sekarang masih menjadi PR ya. Karena apa? Masih banyak di negara kita itu perselisihan antar wilayah, perselisihan antar suku ya kan? Yang masih rentan terjadi. Nah, unsur pembentuk NKRI itu seperti apa? Nah, unsur pembentuk NKRI ini sama seperti unsur pembentuk apa nih, Nak? Yang pernah kita bahas sebelumnya di semester lalu. Unsur pembentuk NKRI ini sama seperti unsur apa, Habil? Cuma jawab aja, kalau salah nggak masalah. Unsur pembentuk NKRI ini sama seperti unsur pembentuk negara, ya kan? Ya, jangan lupa. Kalau ditanya unsur pembentuk negara yang mana, ini dia. Jadi unsur ada dua ya, unsur pembentuk NKRI ataupun unsur pembentuk negara. Ingat, ada dua. Yang pertama adalah unsur konstitutif dan unsur deklaratif. Nah, apa itu unsur konstitutif? Unsur konstitutif ini adalah unsur yang sudah pasti harus ada dalam pembentukan negara. Kalau tidak ada unsur konstitutif, yang namanya negara bukanlah sebuah negara. Ya, apa saja itu dalam unsur konstitutif harus ada wilayah. Jadi ini unsur yang mutlak yang harus ada. Harus ada wilayah, harus ada rakyat dan pemerintah yang berdaulat. Bagaimana mungkin sebuah negara bisa dikatakan negara jika tidak ada salah satu unsur yang kita lihat ini?
Nggak mungkin negara bisa dikatakan negara jika tidak ada wilayahnya, tidak ada rakyatnya, ya kan? Dan pemerintah yang berdaulat. Oke, wilayah. Daerah kekuasaan pemerintahan, ya, pengawasan, ya, yang meliputi daerah provinsi, kabupaten, kota, dan kecamatan. Itu wilayah. Rakyat adalah penduduk dalam suatu negara, baik penduduk dan bukan penduduk, ya. Sorry, kalau penduduk itu pasti dalam suatu rakyat, ya, tapi kalau bukan penduduk dia bukan warga negara. Artinya apa? Orang yang memang tinggal di negara dalam hal tujuan apa namanya? Misalnya ingin memperoleh pekerjaan, ya, atau wisata, itu bukan rakyat. Artinya apa yang membedakan? Dia tidak memiliki hak dan kewajiban. Selanjutnya adalah pemerintah yang berdaulat. Jadi pemerintah yang berdaulat ini adalah sekelompok orang yang secara bersama-sama memikul tanggung jawab terbatas untuk mempunyai kekuasaan tertinggi atas suatu negara. Ya, itu unsur konstitutif. Nah, selanjutnya adalah unsur deklaratif. Ya, ini kalau dikatakan unsur deklaratif adalah unsur tambahan. Artinya apa tambahan? Artinya bisa ada, bisa juga tidak. Artinya jikapun tidak ada dalam unsur deklaratif ini, sebuah negara tetaplah menjadi negara. Karena apa? Unsur konstitutif adalah unsur yang mutlak. Ya, kalau ini hanya unsur tambahan. Tetapi jika ini ada, maka negara itu termasuk apa ya? Tergolong negara yang kesempurnaannya itu ada. Artinya apa? Kalau deklaratif ini kan tambahan, ya, artinya pengakuan dari negara lain. Artinya negara bisa mengembangkan apa namanya, dirinya, ya, di tengah-tengah negara yang lain, ya. Artinya untuk melakukan hubungan kerjasama itu lebih gampang karena apa? Diakui secara dunia, gitu dia. Nah, jadi unsur deklaratif ini adalah dua, ya. Di dalamnya ada secara de facto dan de jure. De jure. Oke, de facto adalah pengakuan berdasarkan kenyataan bagi negara baru yang telah memenuhi unsur konstitutif, ya. Artinya de facto ini kenyataan negaranya itu ada, yang memang dia memenuhi unsur konstitutif. Dilihat ada wilayahnya, ada rakyatnya, ada pemerintah yang berdaulat. Itu artinya de facto. Faktanya negara itu ada. Ya, kalau de jure artinya pengakuan terhadap keabsahan berdirinya suatu negara menurut hukum. Jadi kalau de jure itu berarti berdasarkan hukumnya. Diakui secara hukum internasional negara itu ada. Nah, banyak negara di dunia yang dia hanya memiliki unsur konstitutif saja. Ada yang memiliki kedua-duanya, unsur konstitutif dan unsur deklaratif. Tetapi dalam unsur deklaratif ini hanya diakui secara de facto saja, ya, ada negara yang hanya diakui secara de facto saja, ada yang diakui secara de jure. Kalau de jure tidak, kalau sudah ada de facto pasti de jure, ya, karena nggak mungkin nggak ada tadi, ya, nggak ada negara yang nggak ada wilayah masuk kembali ke konstitutif. Ada yang diakui secara, mana dia? Sorry, nak. Ya, ada yang diakui secara de facto dan de jure. Nah, Indonesia alhamdulillah diakui secara kedua-duanya, konstitutif dan deklaratif, de facto dan de jure. Ya, sampai sini paham? Paham, Umi. Oke, kita lanjut. Nah, jadi, ya, kita bicara tadi dulu pembentuk NKRI. Jadi dengan adanya pembentukan NKRI kita paham bagaimana negara itu terbentuk sebenarnya. Ya. Jadi gampang untuk menelaah apa yang menjadi tantangan kita dalam menjaga NKRI kita. Ya, jadi tujuan NKRI adalah, ya, seperti tertuang dalam ini dia pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat yang meliputi, ya, ini pasti yang menjadi tujuan kita, melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia. Ya, jadi tujuan kita bukan hanya untuk di dalam negara kita, tetapi juga sampai ke internasional, ya, ikut serta melaksanakan ketertiban dunia. Oke. Nah, fungsi negara kita, ya. Nah, ini ada beberapa tokoh,
yang mengemukakan pendapatnya tentang fungsi negara. Nah, kalau di buku paket kalian bisa lihat memang ini ada dibahas ya, John Locke, Muhammad Kusnadi, Montesquieu, dan Van Vollenhoven. Nah, tapi pernah saya ingatkan ketika kita belajar materi tentang pembagian kekuasaan negara, dari keempat ini yang mana yang kita pakai teorinya? Ini secara pengetahuan umum. Ketika di semester 1 kemarin kita belajar tentang pembagian kekuasaan negara, ya kan? Itu kan tentang pembagian legislatif, eksekutif. Yang mana dari keempat ini yang kita pakai teorinya sampai sekarang? Dalam hal pembagian kekuasaan negara. Yang Montesquieu, Mem. Iya, masih ingat. Makasih, Habil ya. Jadi ini hanya sebagai pengetahuan umum ya untuk John Locke ya, yang membagi menjadi ketiga fungsi, Muhammad Kusnadi, Van Vollenhoven ya. Tetapi sampai saat ini ya bangsa Indonesia itu masih menerapkan pembagian kekuasaan negara itu dengan membagi fungsi ke dalam 3 fungsi ya kan, legislatif, eksekutif, yudikatif. Jadi kita pakai teori trias politika dari Montesquieu ya, yang menyatakan bahwa fungsi negara itu mencakup 3 tugas pokok. Apa saja? Yang pertama fungsi legislatif ya. Legislatif berarti di dalamnya apa saja lembaga di dalamnya, Nak? Masih ingat? Abil? Legislatif? DPR, Ya. MPR, DPD. Iya. Kalau fungsi eksekutif? Presiden dan para menterinya. Iya, presiden, wakil presiden, dan para menteri. Yudikatif? Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, sama apa? Badan Pemeriksa Keuangan. BPK masuk ke dalam. Bukannya BPK. Enggak. BPK berdiri sendiri ya kan? Benar tadi, yudikatif itu hanya ada KY ya, MA dan MK ya kan. Kalau BPK itu adalah lembaga yang independen yang berdiri sendiri di luar dari yudikatif. Oke, terima kasih Habil. Ya, legislatif ya itu tugasnya membuat undang-undang ya kan, eksekutif melaksanakan undang-undang, yudikatif mengawasi agar semua peraturan itu ditaati sebagaimana mestinya. Jadi fungsinya mengontrol sebenarnya. Kalau di sini mengadili ya, bahasa sederhananya mengontrol. Kalau mengadili berarti lebih ke apa? Karena semua lembaga itu sebenarnya tugasnya sejajar. Ya, tidak ada yang di atas dan di bawah. Ya. Oke. Jadi fungsi negara ini ya yang masih harus diingat, kita pakai yang Montesquieu. Oke, fungsi NKRI sejalan dengan tujuan nasional ya. Jadi fungsi kita itu sama ya, yaitu fungsi pertahanan, menyelenggarakan pertahanan dalam rangka menjaga kedaulatan wilayah, fungsi keamanan, menyelenggarakan tindakan pengaman ya, yaitu bukan hanya dilakukan oleh TNI dan Polri, tapi seluruh semesta ya, bangsa Indonesia, seluruh rakyat bangsa Indonesia turut menjaga keamanan juga. Fungsi pemerintahan menyelenggarakan dan menjalankan tugas-tugas pemerintah, birokrasi, dan pelayanan kepada masyarakat. Ini fungsi sebenarnya ya, kalau diterapkan artinya negara kita itu udah hampir sempurna gitulah. Fungsi kesejahteraan yaitu menyelenggarakan pembangunan di berbagai bidang untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat ya. Yang terakhir adalah fungsi keadilan, yaitu membuat dan melaksanakan peraturan ya dan kebijakan secara adil serta memberi rasa keadilan kepada masyarakat. Ya, jadi ada 5 fungsi yang memang harus dijalankan oleh pemerintah agar terciptanya kenyamanan, ketertiban, dan kesejahteraan untuk bangsa Indonesia. Nah, lantas bagaimana pentingnya menjaga keutuhan NKRI? Ya, bisa dilihat dari letak kondisi geografis Indonesia dan sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Ya, kita tahu bahwa negara kita adalah negara yang pernah dijajah oleh bangsa lain, maka harusnya sebagai bangsa Indonesia kita memiliki rasa senasib dan seperjuangan. Supaya apa? Supaya kita ingat kembali sejarah kita, ya. Jadi tidak ada lagi rasa egois di tengah-tengah
masyarakat Indonesia ya, agar semuanya itu bisa memiliki kesatuan, keutuhan ya kan, dan memiliki sikap bela negara ya. Ini kok dilihat dari letak kondisi geografis ya, bisa dilihat nak ya, kekayaan alam kita itu memiliki sumber kekayaan alam yang cukup banyak ya, sumber daya alamnya juga nih, meliputi kekayaan flora, fauna, sumber-sumber mineral. Kita punya daerah yang memiliki apa namanya, penghasil gas, tambang ya kan. Jadi itu sebenarnya sangat menjadi modal bangsa kita itu untuk kesejahteraan masyarakat kita itu ada ya. Tergantung sekarang pengelolaan dari pemerintah itu sendiri. Kita punya kekayaan budaya ya, karena itu sangat bisa menarik turis, wisatawan ya, untuk bisa belajar ya tentang kebudayaan kita ya, menjadi daya tarik tersendiri. Nah, oke. Lantas apa saja hambatan dalam menjaga keutuhan NKRI? Yang pertama adalah pelanggaran wilayah. Ya, pelanggaran wilayah ini seperti masuknya kapal asing dari luar negeri ke dalam negeri, ataupun misalnya masuknya kapal asing itu untuk menangkap ikan di wilayah teritorial. Kalau di wilayah teritorial kan tentu tidak boleh ya, termasuk pelanggaran wilayah. Yang kedua, kegiatan penyeludupan senjata dan bahan peledak. Ya, yang ketiga masalah separatisme, terorisme, kelompok bersenjata, itu termasuk hambatan. Gangguan keamanan maritim, dirgantara, gangguan keamanan di wilayah perbatasan ya, berupa pelintas batas secara ilegal, dan pengawasan pulau-pulau kecil terluar. Yang ini sebenarnya masih sangat jauh ya, sangat luput dari perhatian pemerintah. Oke. Selanjutnya, tujuan dalam menjaga keutuhan NKRI ya, yang ada tiga strata. Yang pertama strata mutlak ya, dilakukan dalam menjaga kedaulatan negara. Yang kedua itu strata penting ya, dilakukan dalam menjaga kehidupan demokrasi, politik, dan ekonomi ya. Artinya di sini kita mewaspadai adanya SARA ya, kelompok agama, ras, dan golongan. Yang ketiga itu ada strata pendukung. Jadi mutlak itu harus ada, kedua penting, ketiga pendukung. Ya, dilakukan dalam upaya turut memelihara ketertiban dunia. Ini pendukungnya. Oke, lantas bagaimana cara menjaga keutuhan NKRI? Ada 6 poin ya. Dengan menjalankan ajaran agama, karena kita tahu agama itu sumber dari segala sumber hukum yang semua dalam lini aspek kehidupan kita semuanya diatur ya, di agama kita itu ada. Jadi orang yang menjalankan agama dengan baik otomatis dia akan bisa menghargai, menghormati orang lain, seperti itu dia. Tidak bersikap anarkis ya. Selanjutnya adalah selain menjalankan agama bisa menghormati hari besar agama lain. Tidak mementingkan satu suku golongan ya, tidak menyebarkan isu yang berbau sara di lingkungan sekitar kita, menggunakan bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Ya, karena bahasa juga rentan ya. Terkadang orang bisa bersinggungan gara-gara bahasa. Selanjutnya adalah belajar yang giat agar menjadi bijak dan tidak mudah terprovokasi oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Untuk Habil, Jumadi? Ada nak? Sebelum kita tutup? Pas? Batas pas. Ya. Oke. Ya. Oke, terima kasih untuk pertemuan kita pada hari ini ya. Insya Allah di minggu depan kita akan lanjut pembelajarannya. Minggu depan ini belum ada, kita ngadakan ulangan lagi ya. Insya Allah kalau tidak ada halangan, kita adakan ulangan ya, ulangan di minggu depan. Kalau materinya materi tentang wawasan Nusantara. Ya, di minggu lalu. Jadi nanti kita review saja. Terima kasih untuk hari ini, untuk partisipasinya. Kita akhiri dengan lafal Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jangan lupa untuk kerjakan tugasnya nanti ya nak, di kuisnya di psikologi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.